Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Sang Persada? Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Enda Sari dalam satu program kita, Dialog Agenda Kita. Untuk edisi hari ini, hari ke-21 di bulan Februari 2024. Nah, Sang Persada, tanggal 21 Februari ya, ini mungkin kalau misalnya Anda ingat-ingat ini, kira-kira hari besar apa nih Sang Persada? Ya, betul sekali. Kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024, di mana Indonesia merayakan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pengelolaan sampah seperti apa. Dan narasumber kita juga sudah hadir nih di studio Abdi Persada FM untuk berbagi banyak hal tentang tema hari ini, yaitu untuk tahun 2024 atasi sampah plastik dengan cara produktif. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Tapi sebelum Anda lupa nih Sang Persada, Anda bisa langsung buka YouTube channel Abdi Persada FM ya. Karena kita saat sekarang ini siaran langsung nih Sang Persada. Langsung aja buka di YouTube Abdi Persada FM channel. Dan juga Anda bisa telepon nanti untuk berinteraksi dengan narasumber kita di 0811 511 1047. Baik, Ibu Emi Aryani ST, beliau adalah Kabid PPKLH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Baik. Saya panggilnya Ibu Emi ya? Ya, silakan. Oke, Ibu Emi ini sebagai Kabid PPKLH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ya? Betul. Itu tugasnya seperti apa nih Bu? Kegiatannya sehari-hari bagaimana? Oh, sebenarnya kalau Kabid PPKLH itu ruang lingkupnya cukup luas ya. Kalau untuk Provinsi Kalimantan Selatan, jadi di bawah bidang itu ada 3 seksi. Yang pertama, seksi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian seksi pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan yang sesuai dengan tema kita hari ini ada seksi pengendalian sampah dan limbah B3 gitu. Wow. Jadi lingkup kerjanya cukup luas terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan, terutama di berbagai media ya, air, udara dan tanah itu. Mungkin orang sebagian bilang ini adalah bidang avatar. Karena mengendalikan udara semua terkait dengan udara, air dan tanah gitu. Oke, baik. Nah, baik Ibu, nih sebelum kita ke tema ya Bu ya, kita sebagai masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Selatan mungkin juga bertanya-tanya gitu kan, ini adanya Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024. Nah, tapi bagaimana nih kondisi sampah kita sendiri, sampah yang ada di Kalimantan Selatan Ibu? Oh, kalau untuk sampah di Kalimantan Selatan ya, sebenarnya setiap provinsi di Indonesia itu memiliki target Jakstrada yang ditetapkan oleh kementerian, termasuk untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Kita memiliki target untuk pengurangan sampah dan penanganan sampah. Targetnya total pengelolaan sampah itu harus di angka 99%. Sementara pengurangan sendiri diharapkan di angka 27%. Tapi mungkin ini belum bisa tercapai dengan baik ya, karena angka pengurangan dan penanganan di provinsi itu tergantung dari angka pengurangan dan penanganan di kabupaten kota. Sementara kita tahu ada beberapa kabupaten kota dengan berbagai kendalanya itu tidak bisa memenuhi target penanganan dan pengurangan sesuai dengan Jakstrada mereka masing-masing. Di mana target yang ditetapkan memang cukup prestisius ya. Di angka totalnya adalah 99%, di mana pengurangan itu untuk tahun 2023 sendiri targetnya sekitar 27% dan 28% di tahun 2024. Artinya segala kegiatan pengurangan termasuk pengurangan dari sisi kebijakan, kemudian pengurangan dari kinerja bank sampah, pusat daur ulang, TPS 3R dan lain-lainnya itu harus mencapai 27%. Nah, ini yang memang masih berat dicapai dengan segala keterbatasan di kabupaten kota. Karena
Ibu Emi dari tadi bicara angka nih ya. Ya, Waduh. karena memang itu kenyataannya ya di Provinsi Kalimantan Selatan targetnya sudah tinggi, tapi kita tidak didukung dengan sarana prasarana dan anggaran yang sesuai. Karena seperti kita ketahui banyak sekali masalah terkait persampahan di bukan cuma di Kalimantan Selatan tapi juga di Indonesia. Dan seperti yang sering sekarang agak viral ya terkait penanganan sampah di Banyumas gitu ya, terkenal viral. Mereka melakukan penanganan sampah secara zero waste, tapi tidak bisa dipungkiri untuk melakukan penanganan sampah zero waste itu terkelola sampah secara tuntas itu memerlukan investasi di awal yang cukup besar untuk sarana prasarananya, dan itu yang belum kita dapatkan di kabupaten kota maupun di Provinsi Kalimantan Selatan. Waduh, nanti kita lebih jauh lagi nih Bu ya, kita kupas ini ya. Mohon izin Bu, mungkin bisa lebih dekat nih, suaranya agak jauh soalnya. Iya, siap. Baik. Udah jelas ya. Udah jelas. Oh ya. Jadi kalau secara bahasa sederhananya nih Bu, kondisi sampah berarti masih PR banget ya di Kalimantan Selatan ya? Ya masih, karena secara total kita masih yang belum terkelola itu di angka 18% secara provinsi. 18% untuk provinsi itu rata-rata dari kabupaten kota, 13 kabupaten kota. Tapi ada beberapa kabupaten yang angka pengelolaan sampahnya sangat rendah. Contohnya di Kota Baru, pengelolaan sampah itu baru sekitar di angka 30-an persen, 33. Artinya apa? Hampir 70% sampah di Kota Baru itu tidak tertangani. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi Kota Baru yang mungkin dalam bentuk pulau-pulau, sehingga untuk biaya pengelolaan sampah itu sangat besar dan mereka tidak memungkinkan untuk menyediakan anggaran secara mandiri dari APBD kabupaten untuk melakukan penanganan. Jadi dari satu kabupaten itu saja jelas targetnya di provinsi pun untuk penanganan sampahnya kan akan turun drastis ya, melihat angka di satu kabupaten itu saja gitu. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang memang terkendala pengelolaan sampahnya, antara lain terkait jarak, kemudian kurangnya sarana prasarana, kemudian terkait juga anggaran yang kurang untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan. Contohnya kalau untuk jarak ya, di hulu sungai itu ada beberapa daerah yang di pegunungan. Itu kan jelas menyulitkan untuk melakukan penanganan sampah atau pengelolaan sampah sampai ke pegunungan. Mereka kurang dari sisi sumber daya manusianya maupun peralatannya dan sarana prasarananya. Sementara ada yang seperti Kabupaten Banjar itu lokasinya sangat luas. Daerah kabupatennya itu sangat luas dengan penduduk yang sangat tinggi, timbulan sampah yang sangat besar, sementara anggarannya minim. Jadi ini merupakan poin-poin yang perlu mendapat perhatian. Jadi bukan cuma kekurangan sarana prasarana, tapi juga masalah terkait dengan topografi daerahnya, kemudian juga ada yang terkait dengan kekurangan anggaran. Ini yang menjadi poin penting kita. Jadi setiap daerah itu punya problemnya masing-masing ya Bu? Ya, berbeda-beda. Oke, baik. Nah Bu, kalau untuk tema tahun ini adalah atasi sampah plastik dengan cara produktif gitu ya. Nah, maksud dari tema tahun ini apa ini Bu Emi? Sebenarnya pengelolaan sampah itu harus dilakukan melalui pengurangan dari sumbernya ya. Jadi kita pengelolaan sampah dari sumbernya, pengennya seperti itu. Kenapa plastik menjadi poin utama di tahun ini? Yang pertama adalah memang dibanding sampah anorganik lainnya, plastik ini memiliki persentase yang cukup besar. Kita lihat sendiri dari berbagai aspek kehidupan kita, dari kita belanja di pasar, kemudian kemasan-kemasan makanan, kemasan-kemasan produk-produk rumah tangga, itu mayoritas dari plastik. Didominasi oleh plastik, walaupun banyak sampah anorganik lainnya ya, kaca, kemudian mungkin logam dan lain sebagainya. Kertas masih bisa mudah terurai. Sementara untuk jenis-jenis plastik ini kan agak susah terurai. Nah, kenapa juga dijadikan poin penting? Yang kedua adalah plastik itu sebenarnya bisa di-recycle. Jadi kemasan plastik apabila dikelola lebih lanjut itu masih memiliki nilai ekonomi gitu ya. Lebih mudah untuk di-recycle dibanding dengan sampah organik anorganik lainnya. Misalnya kalau seperti kita punya kaleng gitu ya.
kaleng itu lebih jarang pengelolaan lebih lanjutnya dibanding plastik. Jadi memang selain dari jumlahnya yang cukup masif ya, sampah plastik yang kedua memang masih memungkinkan, sangat memungkinkan untuk dikelola lebih lanjut dan menghasilkan secara ekonomi masih menguntungkan bagi yang mau mengelola lebih lanjut seperti itu. Tapi kan nggak semua masyarakat, mungkin masyarakat awam gitu sadar gitu ya Bu, ya tahu kayak gitu untuk bahaya sampah plastik itu sendiri gitu. Nah, efek dari pencemaran sampah plastik ini Bu untuk keberlangsungan ekosistem itu seperti apa? Mungkin ini perlu diedukasi juga nih. Iya, benar sekali. Jadi kalau orang berpikir membuang sampah misalnya di tanah gitu ya, di suatu lokasi gitu ya, itu akan cuman mengganggu pemandangan, seharusnya tidak seperti itu. Karena memang sampah dengan adanya intervensi dari cuaca, hujan, panas dan segala macam itu akan termasuk plastik itu akan terdegradasi menjadi partikel-partikel yang akan mencemari tanah. Dan apabila itu terbawa hujan, dia akan terbawa ke dalam badan air ya, entah itu selokan, kemudian bermuaranya nanti ke sungai dan akhirnya ke laut. Itu degradasi dari plastik, kemudian sampah-sampah lainnya itu akan mencemari plastik pada akhirnya. Dan kemarin kita sempat dihebohkan masalah isu mikroplastik ya, karena plastik dalam badan air itu lama-kelamaan akan terurai menjadi partikel-partikel kecil. Dan partikel mikroplastik bahkan mungkin nanoplastik ini akan dimakan oleh rantai makanan yang paling kecil, bahkan yang paling kecil di perairan darat maupun di perairan laut. Jadi dari ikan kecil dan itu tidak dicerna, sehingga akan terakumulasi sepanjang waktu. Bahkan ikan-ikan yang kecil ya, saluang gitu, itu berdasarkan penelitian ada yang sudah tercemar dengan mikroplastik. Artinya saluang nanti dimakan oleh ikan yang lebih besar gitu ya. Jadi mikroplastik di ikan yang lebih kecil ini akan terakumulasi di ikan yang lebih besar dan seterusnya sehingga sampai ke manusia. Di manusia mikroplastik ini pun akan menumpuk dan nanti akan menimbulkan gangguan pada organ-organ tubuh kita, termasuk organ-organ ginjal mungkin ya, kemudian ada juga yang bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi tidak bisa dianggap enteng pencemaran oleh mikroplastik ini, karena memang dia tidak terdegradasi di tubuh, tidak dicerna oleh tubuh, akan terakumulasi. Dan kita bisa bayangkan di ikan kecil saja ada, apalagi kalau sampai ke manusia, karena rantai makanannya ke makhluk yang lebih besar gitu ya, itu akan numpuk tuh. Mungkin itu yang tidak terbayang di kita gitu ya terkait sampah plastik. Ikan kecilnya nggak sempat kena kanker Bu ya? Enggak. Udah keburu di. Karena kan kalau untuk menimbulkan efek terhadap manusia memang pada saat akumulasinya mencapai jumlah tertentu dan mungkin terkait dengan umur juga ya. Tapi kita tidak mengetahui respon satu persatu dari manusia, kan beda-beda ya. Dari makhluk hidup kan beda-beda responnya ya. Jadi ini secara penelitian sudah bisa menyebabkan gangguan terhadap tubuh. Kenapa kita tidak peduli? Jangan bicarakan jumlahnya, jangan bicarakan toh nanti terakumulasinya masih puluhan tahun dan kemudian nanti saya sudah meninggal ketika terakumulasi. Kita tidak bisa berbicara seperti itu karena kita tidak tahu respon orang per orang terhadap cemaran mikroplastik dalam tubuh gitu ya. Intinya mikroplastik itu adalah zat yang berbahaya untuk tubuh. Ya, merupakan zat yang tidak seharusnya berada di dalam tubuh. Dari sampah plastik yang kita buang tadi. Betul sekali. Waduh, sebegitu jahatnya plastik ya. Ya, dan perlu disadari bahwa di Kalimantan Selatan air baku dari air minum itu pasti dari air sungai. Jarang sekali dengan air tanah. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar cemaran di sungai, itulah yang akan diolah menjadi air minum yang akan kita gunakan di masyarakat Kalimantan Selatan. Waduh, ini kita baru dapat istilahnya ya, hal baru ya Insan Persada ya untuk kita semua yang mungkin langsung nih dari Ibu Emi gitu ya menceritakan ini gitu. Kalau nggak diceritakan atau mungkin kita sebagai masyarakat yang mencari tahu gitu Bu ya tentang bahaya plastik itu, mungkin sampai kapanpun kita tidak peduli, kita sampai kapanpun tidak akan aware. Ya betul sekali. Waduh, jadi ini memang benar-benar kerja sama semuanya, semua pihak ya Bu ya, termasuk kita gitu. Nah Bu, tapi mungkin dari kita juga bertanya-tanya, kalau gitu kita harus bagaimana dengan plastik yang ada di mana-mana, yang ada di sekeliling keseharian kita gitu, ketika kita belanja plastik dan semuanya. Apa yang harus
upaya-upaya apa aja untuk mengatasi sampah dengan cara produktif nih Bu? Kita menjadi kreatif dengan sampah itu tuh gimana Bu? Ya, mungkin kalau dibilang bahwa kita orang per orang harus kreatif ya mengolah sampah plastik kita mungkin nggak bisa ya. Tapi kita punya alur yang memungkinkan kita agar timbulan sampah plastik itu bisa terkurangi bahkan sampai di angka 0 dengan cara melakukan pilah sampah. Jadi kan sebenarnya di Kalsel, di kota-kota besar ya, di Banjarmasin, di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru itu banyak bank-bank sampah yang sudah didirikan. Intinya begini, bank sampah itu menerima setoran plastik dari setoran sampah lah ya dari nasabahnya, kemudian itu akan mereka jual kembali dan menghasilkan keuntungan untuk bank sampah tersebut. Tapi apabila masyarakat tidak dibudayakan untuk aktif menjadi nasabah bank sampah, nanti ya kita bayangkan aja toko dengan pelanggan yang sedikit kan bisa tutup ya. Tapi dengan masifnya nasabah, maka sangat memungkinkan toko tersebut mendapatkan keuntungan. Demikian juga bank sampah. Jadi apabila kita tidak bisa melakukan kreasi terhadap sampah plastik yang kita hasilkan gitu ya, orang per orang, jadilah nasabah bank sampah. Pilahlah sampah plastik, kemudian setorkan ke bank sampah. Biarkan nanti bank sampah yang akan memproses sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kita di kawasan perkantoran sendiri di DLH itu sudah ada bank sampah yang sampai saat ini nasabahnya adalah pegawai di DLH dan SKPD yang berada di kawasan perkantoran ya. Tapi memang kita beberapa kali menghimbau untuk untuk aktif melakukan setoran ke bank sampah, tapi memang responnya masih belum terlalu menggembirakan. Contohnya untuk kegiatan ini HPSN, nanti kita akan ada edaran dari Setda untuk melakukan aksi bersih di tanggal 23 secara serentak dan menyetorkan sampah plastik atau sampah apapun yang masih memiliki nilai ekonomi untuk disetorkan ke bank sampah. Nanti akan ada surat edaran dari Setdanya. Kita lihat respon dari SKPD seperti apa, karena terkait dengan pengelolaan sampah plastik ini, kemudian terkait menjadi nasabah bank sampah, SE-nya sudah keluar kok berkas. SE tahu? Surat edaran ya sudah ada. Jadi memang ini tergantung kita lagi. Di kabupaten kota pun semuanya itu ada perwali atau perbuk terkait dengan pengelolaan sampah plastik. Jadi memang isu ini sudah lama didengungkan, cuman respon masyarakat yang memang masih kurang. Nah, ini mungkin banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana saya menjadi anggota bank sampah itu gitu ya. Secara singkatnya seperti apa nih Bu? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Tinggal datangi bank sampah dan mendaftar, sesimpel itu. Di mana nih Bu? Mungkin bisa datangnya? Iya, di bank sampah yang terdekat lah ya. Untuk kalau kita di kawasan perkantoran kan ada bank sampah DLH gitu. Itu bukan cuma nasabah dari SKPD saja, sebenarnya perorangan pun bisa. Dan ada beberapa bank sampah di kabupaten kota. Kalau seandainya mau tahu infonya di mana saja, bisa bertanya ke DLH terdekat gitu ya. Kemudian juga ada beberapa bank sampah, terutama bank sampah induk gitu ya di Banjarmasin dan di Kabupaten Banjar dan mungkin di hulu sungai gitu ya, bahkan menyediakan fasilitas jemput sampahnya. Oh ya? Ya, berarti bisa diambil. Dengan syarat ada volume tertentu yang sudah dipenuhi. Rugi dong kalau ngambil ternyata cuma satu kantong plastik kecil gitu ya. Mungkin inilah perannya dari ketua RT atau ketua RW diperlukan gitu untuk memasyarakatkan terkait ini, kemudian mungkin ada mengkoordinir masyarakat yang menjadi nasabah gitu ya, jadi mengumpulkannya menjadi lebih cepat dan itu bisa diambil oleh bank sampah induk seperti itu. Ya. Memang perlu peran dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, semua lapisan masyarakat dan semua lintas sektor. Iya, dan masyarakat juga harus tahu gitu bahwa keuntungannya menjadi nasabah bank sampah nih buat saya apa gitu ya Bu ya. Tentunya ada, daripada dibuang begitu saja dijadikan cuan gitu ya Bu ya. Kalau berarti
Sampah plastik, kemudian apa lagi nih Bu yang diterima oleh bank sampah? Dari karton, kertas bekas. Jadi kalau di kita sudah ada surat edaran perkantoran ramah lingkungan ya. Kalau untuk level Provinsi Kalimantan Selatan, intinya ada pemanfaatan kertas secara ekonomis. Jadi kalau di DLH sendiri kami kertas kalau memang harus menggunakan kertas harus di print itu akan digunakan dua ini bolak-balik. dua sisinya gitu ya. Jadi sisi pertama itu mungkin ada kesalahan, nanti untuk konsep bisa sisi dibaliknya bolak-balik, setelah bolak-balik ini dikumpulkan dan di-store ke bank sampah. Nah, yang perlu terkait dengan bank sampah yang perlu diketahui masyarakat juga ada yang namanya program sekolah adiwiyata. Itu bertingkat di seluruh kabupaten kota. Itu ada sekolah-sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata, dan biasanya salah satu poin penilaiannya adalah bank sampah di sekolah-sekolah tersebut. Jadi sebenarnya untuk sosialisasi masalah pengelolaan sampah di level tapak dari sumber itu sudah banyak di sekolah-sekolah. Jadi sekarang tinggal bagaimana caranya guru-guru itu menanamkan dengan kuat di di mindsetnya anak-anak sekolah, dan anak-anak sekolah ini diharapkan bisa membawa ke rumah. Ada menjadi salah satu kurikulum juga gitu ya maksudnya. Iya, jadi mereka sudah diajarin di sekolah untuk pilah sampah. Kemudian mereka punya bank sampah. Nah, sekarang gimana caranya sekolah memaksimalkan program tersebut? Program sekolah adiwiyata di masing-masing sekolahnya. Kita harapkan semua program lintas SKPD ini akan mendukung, saling mendukung pengelolaan sampah di seluruh level ya, entah itu kabupaten, kota, provinsi, sampai ke nasional. Oke, baik. Wah, menarik ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bu ya dengan sampah ini gitu ya. Kalau kita dilihat di luar negeri nih Bu, mungkin kita kan zaman sekarang ini kan semuanya bisa dipandang walaupun jauh kayak di luar negeri sana. Betul. Tapi yang kita tahu kayak misalnya Jepang atau mungkin di Cina itu ada jam-jamnya untuk membuang sampah, kalau enggak denda seperti itu, dan itu jalan kayak gitu kan. Dan kemudian juga sungai-sungainya yang bersih. Sebenarnya bangsa Indonesia kalau untuk melihat itu justru harusnya termotivasi ya Bu ya, kiri gitu untuk betul. Iya. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa seperti mereka, seperti itu nih Insan Persada, tentunya dari semua peran, bukan hanya pemerintah aja. Bu, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi dalam dialog agenda kita Insan Persada Hari Peduli Sampah Nasional 2024 akan kembali setelah yang satu ini. Kondisi sampah di Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Karena sampai saat ini, Indonesia masih menghasilkan bertonton sampah plastik perharinya. Terjadi penumpukan sampah plastik di sungai tentu akan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit menular. Belum lagi sampah plastik yang sangat tidak ramah lingkungan karena memerlukan ribuan tahun untuk dapat terurai. Dan juga pembakaran sampah plastik menyebabkan asap beracun dan berbahaya. Bukan hanya di sungai dan daratan, bahaya sampah plastik mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Nah, mulai saat ini kita wajib mengurangi penggunaan barang atau kemasan plastik sekali pakai. Caranya dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, tidak menggunakan sedotan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Yuk, selamatkan bumi Indonesia dari sampah plastik. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Waspada demam berdarah denggi. Penyakit demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah ada di sekitar kita. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan langkah 3M+. Menjaga kebersihan lingkungan, menimbun barang bekas yang tidak terpakai, menghilangkan genangan air, menaburkan bubuk abate atau lavarsida di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Hindari menggantung pakaian di dalam rumah. Hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu saat tidur. Dan gunakan obat nyamuk. Perangi nyamuk dengan cermat. Jangan biarkan kasus DBD semakin merebak. Stop demam berdarah denggi. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua.
Waspada di musim penghujan. Di musim penghujan saat ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Waspada terhadap hujan yang disertai angin kencang. Hindari berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat atau petir. Selalu membawa payung atau jas hujan. Waspada terhadap alat atau barang elektronik dan aliran listrik dari cuaca buruk. Pangkas pohon serta ranting yang sudah terlalu rimbun atau rapuh. Bersihkan lingkungan dan saluran air serta menutup tempat-tempat air dengan rapat untuk menghindari jentik nyamuk. Dan yang tak kalah penting, selalu menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat dengan minum vitamin dan rutin berolahraga. Mari persiapkan diri kita. Tenangkanlah hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirami iman dengan berjuta pengetahuan seputar Islam dalam Al-Quran dan hadis, serta kisah teladan Nabi. Manusia memiliki kedudukan paling tinggi di dunia dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Temukan dalam Ensiklopedia Islam. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun serta pertolongan agar dijauhkan dari azab yang akan menimpa mereka. Ensiklopedia Islam setiap Jumat jam 12 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. Reportase Persada. Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan mulai Pegawai negeri sipil adalah mensosialisasikan pegawai yang melayani rakyat. Kanan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kabupaten kota memerlukan reportase Persada malam setiap hari Minggu sampai dengan Jumat jam 20 waktu Indonesia Tengah. Dan juga di rumah saja. Kalau yang di kota Banjarmasin kita menghimbau agar Reportase Persada pagi setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 7 waktu Indonesia Tengah. Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan dukungan kepada KONI. Tarif ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Dengarkan dan saksikan di website abdipersadafm.co.id dan YouTube Abdi Persada 104,7 FM Channel serta Facebook Abdi Persada FM. Reportase Persada hanya di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Bermedia sosial adalah hak bagi siapapun. Namun, jangan sampai media sosial merugikan kita. Selalu waspada dan jangan mudah terprovokasi dengan konten yang belum tentu kebenarannya. Saring sebelum sharing. Sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, sebaiknya baca dan pahami undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar terhindar dari kesalahan. Terapkan etika bermedia sosial dengan berkomentar atau berpendapat tanpa menyinggung, tanpa ada unsur sara. Selalu menjaga privasi dan informasi pribadi, menjaga keamanan akun, menyebarkan hal positif, menghindari berita hoax, dan gunakan media sosial seperlunya. Karena masa depan lebih baik dengan bijak bersosial media. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Makanan ini enak sekali. Wow, busananya bagus banget. Aksesoris dan kerajinannya keren. Produk ekonomi kreatif Indonesia memang beragam. Produk lokal yang dihasilkan oleh anak negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Dengan membeli produk lokal adalah bentuk dukungan kita terhadap ekonomi negara, serta menjaga budaya dan kearifan lokal. Agar UMKM Indonesia bisa semakin maju dan merajai pasar dunia. Dukung dan cintai produk lokal UMKM Indonesia. Bersama memajukan ekonomi bangsa dan jadi pejuang negeri dengan bangga buatan Indonesia. Pesan ini disampaikan
disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan siaga bencana tersebut akan dibentuk di daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan akan membuat tempat pariwisata untuk Ikuti kilas perkembangan informasi terkini seputar peristiwa dan pembangunan di Kalimantan Selatan yang disampaikan langsung oleh reporter Abdi Persada FM. Kembali saya melaporkan dari Kota Banjarmasin. Kali ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan sumber daya manusia yang berpotensi untuk mencapai visi misi Provinsi Kalimantan Selatan. pihaknya akan terus-menerus berkolaborasi. Persada Report setiap Senin hingga Kamis pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan 15.30 waktu Indonesia Tengah atau setelah program Berita Indonesia Live hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. .7 Abdi Persada FM. Insan Persada, kita kembali lagi dalam dialog agenda kita Hari Peduli Sampah Nasional 2024 bersama saya Endasari dan narasumber kita Ibu Emi Aryani ST, Kabid PPKLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, berbicara mengenai tema Hari Sampah tahun ini, yaitu atasi sampah plastik dengan cara produktif. Masih Ibu ya di sini, semangat ya Bu. Hujan di luar nih Insan Persada saat sekarang ini. Kita juga live ya di YouTube channel Abdi Persada FM, jadi bisa langsung ditonton Insan Persada dan tinggalkan komentar di situ, silahkan. Kami juga menunggu telepon di 0811-511-1047. Wah, sepertinya sudah ada yang nelpon nih Bu ya. Kita angkat dulu nih Insan Persada. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo? Halo, selamat siang. Iya, tidak ada suaranya. Kita tunggu teleponnya. Bu, saya mau nanya nih Bu, untuk di Kalimantan Selatan sendiri, kira-kira sudah nggak Bu menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, kayak misalnya di sektor hospitality business ya, sampai dengan less waste event kayak gitu, mulai dari pengurangan sampah limbah dari sebelum sampai dengan kegiatan selesai nih Bu. Sebenarnya kalau untuk pengelolaan sampah plastik ya, semua kabupaten dan kota itu sudah memiliki perbub atau perwali tentang pengelolaan sampah plastik, yang salah satu poinnya tentunya pengurangan single use plastik ya, termasuk penggunaan air minum isi ulang, kemudian nih malah di depan kita ini masuk di YouTube-nya ini. Kemudian juga ini contoh Bu, contoh. Kemudian ini untuk pengurangan plastik untuk retail ya, itu sudah ada pembatasan seperti itu. Kemudian untuk event-event juga, untuk event sendiri ada, kalau dari Pemprov sendiri sudah ada SE dari gubernur gitu ya, untuk masalah penanganan pengelolaan sampah di event-event gitu ya, terkait itu. Dan sudah ada juga surat edaran, bahkan ada tim satgas untuk terkait dengan penggunaan single use plastik ini di kawasan di perkantoran lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi memang ini perlu mendapat perhatian kita. Regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan konsisten. Ya, benar. Bu, kita ada telepon, langsung aja Bu ya. Silakan. Selamat siang, dengan siapa di mana? Halo? Aduh, ada geledek lagi. Biasanya kalau ada geledek kita turun dari udara nih Bu. Tapi mudah-mudahan aman ya. Halo, dengan siapa di mana? Ini nggak ada suaranya ya? Tidak ada suaranya nih guys. Bagaimana ya? Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya. Oke, dicoba lagi nih, kita bisa angkat teleponnya Insan Persada untuk Anda yang ingin telepon di 0811-511-1047. Nah Bu, kalau untuk reuse, recycle tuh gimana Bu untuk pengembangan usaha produktif pengelolaan sampah ini gitu, sehingga diharapkan kita bisa mengatasi polusi plastik dengan cara produktif nih Bu. Karena banyak dari Insan Persada kan selain bank sampah tadi, apakah juga ada program dari pemerintah untuk itu? Kalau Anda pribadi nih Bu ya, biasanya kalau dari kotak
kotak makanan ringan kayak gitu yang dari kertas itu saya jadikan tempat tisu. Betul sudah Bu, itu yang saya lakukan. Ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana nih? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan kita di Banjarbaru. Ya, silakan Mbak Cika. Tadi tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak keluar. Ibu ini. Halo, Ibu. Ya, halo. Tuh kan nggak keluar kan? Silakan Mbak Cika. Ya, Ibu mau bertanya. Tadi kan sudah yang seperti Ibu sampaikan bahwa di kabupaten kota ini kan sudah ada perwali mengenai plastik sampah ini ya Bu ya. Iya. Nah ini bagaimana Bu kalau untuk para pelaku usaha ini kan semakin menjamur nih Bu. Nah apakah itu sudah masuk juga ke perwali ini atau ada aturan lain mengenai hal tersebut Bu? Karena kan ini semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan plastik atau tempat-tempat tempat makan, tempat minumnya itu kan dari plastik tuh Bu. Nah itu apakah sudah ada aturan mengenai hal tersebut? Di sisi lain kita mengurangi justru dari dari para pelaku usaha ini meningkat gitu Bu penggunaan plastik ini. Nah itu seperti apa? Itu yang pertama. Nah yang kedua ini kalau sampah plastik kita olah menjadi barang lain dalam bentuk lain, itu menjadi salah satu cara Bu ya untuk untuk mengatasi sampah plastik supaya tidak langsung dibuang begitu saja seperti itu sebagai usaha kita. Nah itu menurut saya itu apakah sifatnya hanya sementara Bu? Nah jika misalkan sampah plastik dibuat menjadi lampion, dibuat menjadi tas atau menjadi barang lain seperti itu bentuk itu akan dipakai dalam tempo yang singkat dan itu akan kembali lagi menjadi sampah. Nah apakah itu sifatnya hanya sementara itu Bu? Nah mungkin seperti itu. Iya mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Cika atas pertanyaannya. Nah pertanyaan pertama tadi Bu ya mengenai wirausaha yang menjamur nih banyak. Bagaimana Bu untuk sebenarnya bagaimana isi dari perwali atau perbub terkait pengelolaan sampah plastik gitu ya, penggunaan single use plastik tentunya berbeda-beda dan kebijakan yang mereka ambil juga berbeda-beda. Contohnya di Kota Banjarmasin penegakan hukum terkait dengan penggunaan single use plastik ini masih dilakukan di retail. Demikian juga di Banjarbaru mungkin ya. Jadi terhadap retail gitu ya, kita tahu mungkin Alfamart gitu. Kemudian seperti yang besar-besar itu sudah nggak menggunakan lagi kantong plastik. Sementara untuk yang di pasar tradisional atau warung-warung atau mungkin pelaku wirausaha yang dalam skala kecil itu belum ditegakkan secara 100% gitu. Mungkin dengan berbagai pertimbangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah dengan melakukan pengurangan dari kita sendiri. Caranya apa? Bawa tas guna ulang. Jadi pada saat kita mau belanja silahkan bawa tas guna ulang. Itu akan mengurangi penggunaan kantong plastik. Otomatis walaupun mereka berusaha tapi pelaku usaha menyediakan kantong plastik, saat kita sudah membawa tas sendiri kan kita nggak perlu pakai plastik mereka. Betul, kita bisa menolak ya. Kita bisa menolak menggunakan kantong plastik apabila memang aturan terkait dengan tidak menggunakan kantong plastik di pelaku usaha itu belum bisa diterapkan 100% oleh pemerintah daerah masing-masing. Dari kita sendiri, dari masyarakat sendiri bisa melakukan pengurangan tersebut. Jadi memang ini memang perlu kerjasama dari berbagai pihak dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang terkait dengan kita menggunakan sampah plastik jadi barang lain gitu ya, itu kan artinya kita merecycle-nya menjadi bentuk lain gitu, tapi nggak dipakai lama dan jadi sampah lagi. Jadi dalam
pengelolaan sampah yang lazim dilakukan masyarakat, yang bisa kita lakukan memang adalah 3R. Yang pertama tadi reduce, mengurangi. Contohnya dengan menggunakan tumbler, kemudian menggunakan tas yang bisa kita pakai ulang ketika belanja, seperti itu ya. Kita reduce, itu sudah upaya kita. Kemudian kita reuse. Jadi barang yang sudah bisa digunakan kita gunakan lagi. Kemudian recycle. Nah, ketika tidak bisa lagi kita reuse gitu ya, kita gunakan kembali, dan itu harus menjadi sampah yang harus masuk ke fasilitas pengelolaan sampah. Kita upayakan itu bisa di-recycle. Dengan cara apa? Kita pilah. Apabila sampahnya itu tidak kita pilah, artinya dia akan langsung masuk ke TPA dalam kondisi bercampur. Padahal TPA itu harusnya yang masuk sampah residu, bukan lagi sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Betul. Gitu. Nah, jadi pada saat di-recycle, kita pilah sampah, itulah upaya kita untuk membantu upaya recycle. Ketika di-recycle, nanti plastik-plastik kita itu nanti ada yang dicacah gitu ya, nanti akan dijadikan pelet plastik dan lain sebagainya. Nanti ketika dicacah dan dilakukan pengelolaan lanjutan, itu nanti bentuknya bisa macam-macam, bisa jadi menjadi produk plastik lain yang grade-nya mungkin lebih rendah. Kemudian nanti kalau misalnya turun lagi yang grade lebih rendah itu di recycle, mungkin bisa jadi bahan bakar, karena plastik itu bisa jadi fuel. Jadi bisa jadi bahan bakar gitu. Jadi memang mungkin belum ada industrinya di Kalimantan Selatan, tapi di Jawa sudah ada. Karena itu kita kan ada pengepul tuh. Pengepul itu nggak mungkin terus-menerus melakukan pengumpulan sampah apabila mereka tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Ada pasarnya yang akan menampung pada saat sampah itu di-recycle. Tugas kita memastikan sampah kita itu bisa di-recycle dengan cara memilah. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Mbak Cika ya. Itu tadi artinya kalau misalnya kita sudah menggunakan kembali sampah plastik supaya mengurangi sampah, hasil akhirnya itu bisa di-recycle gitu, didaur ulang gitu. Pada akhirnya didaur ulang. Caranya seperti apa? Kita juga sebagai masyarakat itu mulai dari sekarang itu sudah harus bisa memilah-milih sampah ya Bu ya. Kadang-kadang dalam satu tempat wadah kayak gitu ngumpul tuh Bu, organik, plastik, terus dibuang aja kayak gitu kan, males mikir. Mulai sekarang mungkin kita sudah bisa pola pikir kita rubah ya Insan Persada untuk lebih aware, untuk bisa memilah-milih. Ibu, saya nggak konsen nih Bu, karena ada ini Guntur ya. Baik, sebelum kita akhiri Bu, mungkin sayang sekali waktu kita juga sudah habis nih. Mungkin Ibu punya statement closing atau mungkin punya himbauan untuk masyarakat yang mendengarkan kita saat ini. Silakan Bu Emi. Ya, pengelolaan sampah sekali lagi bukan cuma tugas Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Stakeholder yang terlibat ini sangat luas. Bukan cuma dari pemerintah, tapi juga dari pihak swasta dan kemudian masyarakat, LSM mungkin ya, dan salah satunya juga media massa. Jadi kita harapkan dengan sosialisasi masif terkait pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik, masyarakat ini bisa teredukasi, dan kita harapkan juga masyarakat yang sudah teredukasi ini membantu untuk membawa ke lingkungan terdekatnya. Karena tanpa sosialisasi dan edukasi secara masif, pengelolaan sampah dari sumber ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah. Tidak akan pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tidak bicara tentang target, tapi kita bicara tentang bumi kita. Mungkin ada ungkapan bahwa bumi ini bukan merupakan milik kita gitu ya, bukan merupakan bukan merupakan milik kita, tapi merupakan warisan atau legacy yang akan kita tinggalkan ke anak cucu kita. Kondisi kita seperti ini kemudian di masa depan akan lebih memburuk gitu ya, karena sampah ini merupakan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah, dan itulah yang akan diterima oleh anak cucu kita. Jadi mungkin pola pikir seperti itu harus ditanamkan ke masyarakat. Diharapkan masyarakat memahami kita meninggalkan bumi dengan kondisi seperti apa nanti ke anak cucu kita. Itu tergantung dari upaya kita di masa sekarang. Betul sekali. Mudah-mudahan hati kita tergerak ya Insan Persada ya, untuk bisa menyelamatkan bumi. Kalau nggak kita, siapa lagi untuk ditinggalkan kepada anak cucu kita. Kita nggak tahu tahun berapa efek yang kita lakukan ini
berefek di tahun berikutnya. Langkah baik yang kita lakukan ya Bu ya, untuk masa yang akan datang. Betul sekali. Baik. Bu Emi, terima kasih sudah bagi-bagi informasi sama-sama. untuk kita semua. Mudah-mudahan perbincangan hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua yang Persada dan sadar akan kebersihan, terutama sampah plastik yang harus kita kurangi ya. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 ya Bu ya. Event-eventnya ditunggu nih untuk kita semua masyarakat juga terlibat. Kita tanggal 23 itu akan melakukan aksi bersih lomba babarasi sungai di Sungai Martapura. Waduh. Ada 20 lokus gitu ya, ada beberapa kelurahan, ada 11 rasanya desa di Kabupaten Banjar dan ada 9 kelurahan di Banjarmasin. Jadi silahkan yang memang punya keluangan waktu, silahkan terlibat. Itu nanti kami share di medsosnya DLH Provinsi. Kalau memang ada masyarakat berlokasi berdekatan dengan lokasi lomba babarasi mau terlibat, kami sangat berterima kasih sekali. Oke, baik. Di tanggal 23 Februari hari Jumat. 23 Februari ya Bu ya. Baik ya. Mudah-mudahan sukses acaranya Bu. Kita harapkan seperti itu. Bu Emi, terima kasih atas kesempatan dan juga hadir di studio Abdi Persada FM. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, siap. Dan terima kasih juga untuk insan Persada yang sudah bersama dalam dialog agenda kita Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 bersama saya Endasari untuk edisi 21 Februari 2024. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM.